Di minggu pertama setelah Natal dan akhir di tahun 2020, kita akan memuji-muji Tuhan dengan segenap hati. Hormat bagi Allah yang layak dipuji. Selamat hari Minggu di akhir tahun 2020, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kami yang dikasihi Kristus Yesus. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan 14. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umatnya yang dekat padanya. Haleluya. Dua orang ibu di tempat yang berbeda pada masa pandemi ini punya pengalaman yang sama tentang kebutuhan bernyanyi memuji Tuhan. Yang pertama pernah bertanya bahwa dia sudah lansia dan dilarang ibadah. Namun saya terus beribadah. Apakah saya berdosa? Justru saya bersemangat bertanya, kenapa masih suka ibadah tatap muka? Ternyata salah satu alasannya, memuji Tuhan di rumah dengan live streaming memang sudah enak, tetapi masih lebih enak, afdal, ketika bersama-sama teman bernyanyi di gereja. Ibu yang kedua menceritakan ibadah di gereja mereka tanpa nyanyian. Lalu untuk melampiaskan kekurangan ini, dia akan bernyanyi, memuji Tuhan di rumah. Ternyata memuji Tuhan Sang Khalik adalah kebutuhan orang percaya, meluapkan hati yang bersuka cita, hati yang memuji akan kebaikan-kebaikan Tuhan Pencipta. Di minggu pertama setelah Natal adalah ajakan pujian atas segala kebaikan Tuhan yang dibuka dan ditutup dengan haleluya, menyatakan betapa penting memuji dan memuliakan Allah, melihat ke arah Tuhan. Ajakan untuk seluruh ciptaan baik di surga maupun di bumi untuk memuji Tuhan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sebab segala ciptaan oleh Dia, dari Dia, dan untuk Dia. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya dan tentaranya. Sebab mereka bukan maha hadir, maha kuasa, maha berdaulat. Mereka adalah ciptaan Tuhan yang ikut menyembah dan bukan untuk disembah. Lalu segala yang ada di alam semesta memuji Dia, matahari, bulan, bintang. Semua ciptaan ini menceritakan kemuliaan Allah dan karyanya, sebab Dia berkata, semuanya menjadi. Ular-ular naga, samudera raya sebagai simbol kuasa merusak bumi yang takluk kepada Tuhan. Api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang kadang menakutkan manusia, kadangkala membawa malapetaka, namun semuanya juga memuji Tuhan. Gunung-gunung, segala bukit, pohon buah-buahan, dan segala pohon aras, binatang liar, segala hewan,
binatang melata dan burung-burung bersayap memuji Tuhan. Walau ciptaan ini sepertinya berbuat banyak untuk kepentingan manusia, tetap juga pusat pujian ada bagi Sang Pencipta. Semuanya ciptaan ini tidak akan menggantikan kedudukan Pencipta. Segala ciptaan dicipta adalah untuk kemuliaan Dia. Terakhir, manusia diajak juga ikut memuji raja-raja, segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintahan dunia, teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Mereka yang tergerak memuji Tuhan adalah yang menerima anugerah kerendahan hati, sehingga mampu memuji dalam berbagai keadaan. Status apapun yang disandang seseorang, jangan sampai menjadi penghalang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimanapun keberadaan tua muda, segala kalangan ikut memuji. Jangan sampai kita lupa, apalagi menolak untuk memuji Sang Khalik. Bila ada orang menganut kepercayaan atau beragama untuk boleh mengatur, menguasai yang disembah, hal itu tidak benar bagi umat Tuhan, bagi umat Kristen. Allah yang telah memperkenalkan kemahakuasaan, kemahabaikannya bagi kita ciptaannya, Dialah yang kita puji dan muliakan. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Dia telah memberi keselamatan yang telah kita rayakan dalam pesta Natal beberapa hari yang lalu. Dia telah meninggikan tanduk sebagai lambang kemenangan umat terhadap kegelapan. Kita yang dulu jauh, di dalam Kristus kita menjadi anak dekat kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk perkenanan-Mu bagi kami boleh beribadah di minggu terakhir tahun 2020 ini. Terpujilah nama-Mu. Biarlah perkenanan-Mu ini kami nyatakan dalam puji-pujian yang kami ungkapkan dalam kehidupan kami. Biarlah segala ciptaan-Mu boleh selalu setia memuliakan nama-Mu. Sertailah kami ya Tuhan, untuk boleh senantiasa mewujudkan ungkapan syukur kami ini dalam tanggung jawab dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.